Anemia ini berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia merupakan suatu kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah ini kurang dari normal. Ada yang tahu Hb itu apa? Ya, Hb itu hemoglobin. Hemoglobin itu apa? Ada yang tahu? Tidak tahu ya? Oke. Jadi hemoglobin ini merupakan salah satu komponen dari sel darah merah kita yang nantinya akan berikatan dengan oksigen. Ya, biasanya sekarang lihatnya uni-uni Korea gitu kan, yang memang tampilannya putih, kecil, langsing, bersinar gitu. Jadi remaja-remaja sekarang itu lebih banyak mementingkan bentuk tubuhnya, makanya banyak yang melakukan diet. Di sini ada yang suka diet. Tapi remaja putri yang kisaran usianya ini sekitar 15 hingga 24 tahun ini mengalami sekitar 32% dari kelompok usianya yang anemia. Yang paling dibutuhkan apa sih? Ada yang tahu? Oke, zat besi. Selain zat besi, vitamin, ataupun asupan gizi yang kurang ini bisa dikarenakan tadi pola diet yang salah. Yang kedua, kehilangan darah. Kehilangan darah ini bisa karena menstruasi yang banyak atau memang karena adanya trauma ataupun luka, misalkan orang yang kecelakaan, perdarahan yang keluar banyak, makanya dia bisa membuat kondisi anemia. Selain itu ada kondisi cacingan. Kok cacingan maksudnya kehilangan darah? Karena dia biasanya menggerogoti bagian tubuh bagian dalam, sehingga ada perdarahan dari dalam tubuh. Yang ketiga adalah adanya penyakit kronis. Keempat, kurangnya produksi sel darah merah ini biasanya pada kondisi tertentu seperti penyakit-penyakit yang menyerang darah sumsum tulang belakang. Yang kelima, hancurnya sel darah merah terlalu cepat. Ini juga bisa terjadi pada penyakit malaria. 5L ini yang pertama apa? Kedua, nah, selain 5L ini bisa juga disertai dengan gejala lainnya. Yang pertama ada nyeri kepala, pusing, sering ngantuk. Kalau di kelas tuh biasanya ngantukan. Terus kalau gurunya lagi ngejelasin sulit banget buat konsentrasi. Perempuan ini kan nanti pasti akan menikah dan juga mengandung ya. Nah, ini bisa terjadi pertumbuhan janin terhambat. Jadi janinnya ini tidak bisa berkembang. Ya. Yang kedua, bisa terjadi adanya perdarahan sebelum ataupun saat melahirkan. Yang ketiga, adanya pertumbuhan anak yang terganggu. Yang keempat, bayinya ini lahir dengan berat badan yang rendah dan juga prematur. Terus pencegahannya gimana sih? Yang pertama, ini bisa ningkatin asupan makanan, sumber zat besinya. Ada yang tahu nggak makanan zat besi yang kaya akan zat besi itu makanannya apa aja? Nah, selain jadwalnya, ternyata ada aturan lain nih dalam konsumsi tablet tambah darah. Yang pertama, minumnya harus menggunakan air putih. Yang kedua, tidak boleh berbarengan dengan kopi, teh, dan susu. Serta harus mengkonsumsi banyak vitamin C dan juga mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang. 3. Pagi ceria, bebas anemia. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang akhir. Nanti di akhir baru akan ada sesi tanya jawab. Oke. Selanjutnya kita perhatiin dulu ya materi kedua ya. Nanti ada sesi tanya jawab. Kalau yang ada mau bertanya boleh nanti ditanyakan. Kemudian nanti di sini kita ada door prize nih buat teman-teman yang aktif. Oke.
Bisa kita mulai? Oke, jadi hari ini perkenalan dulu. Aku dengan Dokter Kezia hari ini mau memberikan materi nih mengenai kesehatan reproduksi. Dan kalau kita tahu hal-hal tersebut, sehingga nanti diharapkan kita bisa lebih bertanggung jawab nih. Nah, kalau di sini umurnya pada berapa tahun nih? 12, 13, 14, macam-macam ya. Tapi sekalian semua di rentang ini. Oke, jadi kalian remaja dong ya? Oke, next. Ini nih untuk pengertian kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi ini keadaan sehat, baik itu fisik, kaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Nanti kita selanjutnya akan bahas mengenai reproduksi. Next. Sebelumnya udah pernah kan ya kalian bahas sistem reproduksi? Udah. Terjadi pada perempuan. Nah ya, jadi tuh ini perubahan fisik ya, perubahan yang memang kelihatan gitu ya. Nah yang tampak dari luar, contohnya ada tumbuh payudara. Kemudian payudaranya putihnya lebih menonjol keluar. Nah ini normal ya. Kemudian ada biasanya tubuhnya jadi lebih berlekuk, berbentuk. Kemudian tumbuh bulu-bulu baik itu di ketiak maupun di sekitar kemaluan. Oke. Kemudian ada nggak kalian udah ada tanda-tanda ini? Oke. Kemudian kalau yang nggak kelihatan nih dari luar, contohnya menstruasi. Di sini semuanya udah menstruasi? Oke, sebagian besar udah ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi ada yang udah, ada yang belum ya. Kalau untuk laki-laki biasanya ada tumbuh jakun, tumbuh bulu-bulu di ketiak juga, wajah, ada kumis biasanya, ada janggut, dan juga suaranya menjadi lebih berat. Next. Nah, ini untuk perubahan psikologisnya. Kalau pada remaja biasanya kalian rasa ingin tahunya lebih tinggi nih, benar nggak? Biasanya juga emosinya lebih nggak stabil, moody. Di sini ada yang sering moody gitu nggak? Kemudian terus juga mulai jenis. Sama ya, part terakhir ya. Nah ini semua merupakan hal-hal yang sebenarnya normal. Cuma gimana kalian itu pintar-pintar untuk membawa diri. Oke, next. Nah lanjut nih, perubahan emosi remaja. Suka ada lebih emosi, bener nggak sih? Lebih gampang marah, emang iya? Iya. Kenapa tuh? Jadi maksudnya nangis? Oh, suka apa lagi? PMS ini ya, premenstrual syndrome. MES syndrome itu artinya adalah kumpulan gejala. Kalau premenstrual berarti sebelum menstruasi. Jadi gejalanya munculnya kapan nih? Menstruasi ya. Jadi PMS itu bukan pas lagi dapat, tapi biasanya ada gejala emosional dan juga ada gejala psikologis. Kalau gejala fisik biasanya kalau mau dapat yang suka dirasa apa nih? Teman-teman di sini. Pegel ya. Apa lagi? Capek. Kalau ada yang suka sakit. Oke, terus juga suka tumbuh jerawat biasanya. Oke, next. Lebih ada tuntutan baik itu di masyarakat, di keluarga, dan juga di lingkungan teman-temannya. Next. Nah, sekarang kita masuk ke alat reproduksi. Kita mau belajar terkait dengan alat reproduksi. Di sini pasti udah pada khatam lah ya. Ya. Nah, ini untuk yang laki-laki dan ini yang perempuan. Next. Ini nih gambaran alat reproduksi kalian. Ada yang di bagian dalam, yang nggak kelihatan oleh mata, dan ada yang memang tampak dari luar. Ini bukan apa-apa ya, ini kan untuk belajar kita ya, supaya kita tahu ya. Nggak usah tutup mata, ini tuh nggak apa-apa, ini kan punya kita sendiri, oke? Atau indung telur. Jadi setiap bulan nih si ovarium bakal ngeluarin sel telur sebulan sekali. Ya,
Dia nanti ngeluarin sel telur, kemudian ditangkap nih sama si fimbre ini dan dia nanti rahim ya. Itu namanya benar, namanya menstruasi setelah rahimnya luruh semua. Menstruasi biasanya sebulan sekali. Oke, nah ini kalau yang tampak letra dan juga ada lubang vagina dan ada anus. Oke, next ya. Nah ini untuk yang pria, tapi kita next aja. Langsung ke siklus menstruasi. Ya, di sini siklus menstruasinya teman-teman sebulan sekali atau gimana nih? Sebulan sekali. Ada yang 2 kali. Ada yang sebulan nggak mens, tapi bulan depan mens. Ada juga macam-macam ya. Oke, nah ini gimana sih sebenarnya menstruasi tadi udah dijelasin ya. Tadi tuh ovarium kita nanti dia akan kalau dibuahi oleh sperma akan menjadi janin, kalau nggak dibuahi maka sel telurnya akan kembali diserap. Kemudian nanti si uterus atau rahimnya itu akan luruh sehingga terjadi menstruasi, keluar darah. Gitu ya teman-teman prosesnya ya. Next. Tahu gimana sih cara merawat alat reproduksi kalian? Gitu. Oke. Nah, yang pertama, untuk pakaian dalam atau celana dalam itu wajib diganti minimal 2 kali sehari. Di sini udah dipraktekin 2 kali sehari? Harus sering-sering diganti ya. Kenapa sih kok harus 2 kali sehari? Biar nggak apa? Biar nggak gatal, biar nggak basi, biar nggak bau. Iya. Nah itu semua dihasilkan karena gatal, bisa bikin bau nggak enak, infeksi juga bisa dari situ. Nah yang kedua, pakai celana dalam yang berbahan nyerap keringat, contohnya adalah bahan katun. Dan juga pakai handuk yang bersih, yang kering, dan juga tidak lembab ataupun basah. Next, lihat nih, kalau cebok biasanya arahnya benar, jawaban temennya benar ya. Oke, nanti ya hadiahnya ya menyusul ya. Oke. Nah, jadi tadi dengar nggak jawaban temennya, namanya siapa? Fatma, dengar nggak? Dengar. Jadi kita tuh harus bersihinnya dari depan ke belakang. Kalau dari belakang ke depan, takutnya tadi tuh di belakang ada apa sih? Tadi kan udah kita kasih lihat tuh gambar alat reproduksi kalian. Di belakang tuh ada apa sih? Anus, bener. Anus tuh buat apa? BAB itu pasti banyak bekas-bekas ya kan, banyak bakteri kan ya. Jadi kalau ditakutkan kalau kalian ceboknya dari belakang ke depan, takutnya bakteri yang dari anus itu bisa pindah ke bagian depan, bagian vagina gitu. Jadi sekarang dari mana nih ininya? Oh, dari depan ke belakang. Hindarin yang nggak boleh dilakukan. Yang pertama hindari untuk mencuci vagina dengan sabun wanitaan. Sabun-sabun sirih yang dijual banyak itu dihindarin. Atau di sini ada yang pernah coba pakai? Nggak pernah. Nah, kenapa sih kok nggak usah pakai sabun ini? Sebenarnya perlu nggak sih kita sabunin alat kewanitaan kita? Perlu nggak? Ada yang jawab perlu, ada yang jawab nggak perlu. Yang jawab perlu coba angkat tangan. Yang perlu dipakai sabun. Oke, yang nggak perlu. Loh, kok sepi? Kakak, kalau misalkan pakai sabun sirinya langsung, bisa nggak Kak? Sabun daun sirinya langsung bisa nggak? Daun sirihnya langsung. Sebenarnya sih ya, ini aku mau jelasin ya. Oke, jadi sebenarnya alat reproduksi kita tuh udah udah dibuat canggih sama Allah. Jadi vagina kita itu punya kemampuan untuk membersihkan itu sendiri gitu. Jadi tanpa kita perlu sabunin, pakai sabun-sabun sirih itu sebenarnya nggak perlu gitu. Jadi cukup kalian selagi mandi kalian bersihkan aja menggunakan air itu sudah cukup. Oke? Jadi kalau misalnya yang sebelumnya pernah coba-coba pakai sabun sirih, sekarang nggak usah lagi ya.
Oke, selanjutnya menggunakan panty liner atau pembalut dalam waktu lama. Tahu kan panty liner? Tahu. Oh, jadi kayak softbox yang kecil tipis itu. Nah, sebenarnya itu boleh dipakai, pembalut juga boleh, tetapi kalian harus gantinya secara berkala. Gantinya sering. Setiap 4 jam kalau kalian lagi dapat ya. Biasanya kalian kalau ini kan suka males gitu ya ganti softtek ya kalau di sekolah ya. Nah, tapi sebenarnya penting untuk mengganti softtek 4 jam sekali. Ya, supaya dia nggak lembab. Oke? Oke, kemudian juga hindari pakai celana dalam yang ketat. Oke? Karena bisa bikin lembab juga. Oke? Lanjut nggak nih? Lanjut ya. Lesu. Oke, bagus. Oke, next ya. Nah, satu, keputihan. Keputihannya tapi yang gimana nih? Ada syaratnya dulu nih. Nggak semua keputihan bahaya, perlu diwaspadain. Satu, yang keputihannya banyak. Terus keluarnya tiap hari. Dan warnanya jadi hijau kekuningan atau abu-abu. Terus juga ada bau-bau yang amis dan menyengat, itu perlu diwaspadain. Dan juga kalau misalnya di sekitar kemaluannya gatal, nah yang perlu dilakukan apa nih teman-teman? Ya, periksa ke dokter ya. Jadi nggak usah tuh coba-coba dulu pakai sabun kewanitaan atau minum obat sendiri. Normal, benar. Oke, jadi keputihan ini itu cairan atau lendir yang dikeluarkan secara alami. Jadi natural nih, memang keluar. Untuk apa sih? Untuk menjaga vagina kita supaya tetap bersih dan lembab. Ya kan? Tadi kan aku udah jelasin, vagina tuh bisa membersihkan alatnya sendiri gitu. Fungsinya adalah untuk melindungi dari infeksi. Nah, yang normal biasanya keputihan munculnya kapan sih teman-teman? Ya, sebelum, sesudah, dan saat masa subur. Masa subur tuh apa sih? Nggak tahu. Masa subur tuh kalau kalian tadi yang ovarium atau indung telur mengeluarkan sel telur, nah itu disebut sebagai masa subur. Oke, jadi itu normal kalau muncul keputihan di waktu-waktu yang tadi udah disebut. Oke, next. Nah, ini nih keputihan yang normal dan yang nggak normal tuh apa sih bedanya? Ini nih, kalau keputihan yang normal warnanya apa? Putih atau bening ya. Terus konsistensinya atau ininya juga biasanya cair, nggak yang kental-kental banget gitu. Oke, dan keputihan yang normal itu nggak ada baunya. Nggak ada bau amis, nggak ada bau menyengat, jadi ya hanya cairan aja. Oke, dan tadi munculnya pas mau menstruasi, dan setelah menstruasi, kemudian waktu saat masa apa? Subur. Oke. Nah ini nih kalau yang nggak normal tadi, warna keputihan yang bisa abu-abu, jadi kuning, kehijauan, baunya amis atau tidak sedap, dan konsistensinya kental. Sama tadi ada apa lagi tuh? Ada yang kurang dari sini nggak? Ingat nggak? Coba deh Peter jawab. Gatal. Oke, kurang gatal ya. Next. Oke, tadi kita udah bahas alat reproduksi. Selanjutnya mungkin kita mau bahas sedikit nih perilaku beresiko remaja. Ada merokok, minum minuman, penyalahgunaan narkoba, dan seks pranikah. Tapi kita di sini mau bahas yang berkaitan dengan alat reproduksi kita. Kira-kira dari 4 ini yang mana nih yang berhubungan sama alat reproduksi? Yang nomor berapa? 4 ya. Oke, next. Jadi kita mau bahas ya perilaku seksual beresiko. Next. Nah, ini nih teman-teman ya. Hindari seks pranikah. Jadi seks yang sebelum menikah. Sebenarnya bahaya nggak? Bahayanya apa sih? Nah ini bahayanya tuh banyak banget ya. Yang pertama ada kehamilan yang tidak direncanakan. Ya, namanya melakukan tindakan seks, hubungan seksual itu ada pasti konsekuensinya, yaitu
bisa menjadi timbul kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, kehamilan yang tidak direncanakan, namanya aja tidak direncanakan kan? Berarti nggak tahu nih mau gimana, apalagi usia kalian masih remaja, belum ada dari ekonominya juga belum. Nah, ini bisa berdampak apa aja sih? Bisa berdampak pada masa depan, bisa putus sekolah, kemudian itu juga bisa ada yang jawab dampak kesehatan mental, buat mental kita bisa. Ada yang jawab apa lagi tadi? HIV. Bisa, ada lagi? Jadi HIV itu masuknya apa? Penyakit menular seksual ya. Dan dampak kesehatan lainnya itu bisa terjadi komplikasi. Jadi bisa terjadi komplikasi saat kehamilan dan sesudah kehamilan. Kenapa sih kok bisa pas hamil ada masalah kesehatan lain kalau terjadi kehamilan di usia kalian yang masih muda ini, tahu nggak? 20 tahun atau kurang dari 17 tahun, panggulnya masih kecil, nanti bayinya keluarnya gimana tuh? Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa kan? Susah. Jadi nggak bisa melahirkan secara normal. Kemudian juga ada resiko perdarahan setelah proses kelahiran. Tadi ada temennya yang jawab kesehatan mental ya, ada dampak kesehatan mental. Tadi kan kalau kalian remaja biasanya emosinya masih naik turun ya, masih nggak stabil gitu. Jadi bisa rentan terjadinya depresi. Kemudian juga secara kognitif masih belum matang, jadi masih perilakunya juga masih belum bisa memutuskan. Nah ini nih teman-teman, infeksi menular seksual. Kita mau bahas sedikit ya, serem gak sih? Enggak kan? Jadi infeksi menular seksual ini penyakit infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual sesuai dengan namanya ya. Bisa disebabkan oleh apa aja sih? Bakteri, virus, jamur, dan juga next. Nah ini nih, salah satu penyakitnya gonorrea atau kencing nanah. Oke, jadi ini bisa pada perempuan dan juga pada laki-laki. Jadi ada soalnya kan? Oke, next. Sifilis atau raja singa biasanya disebutnya ya. Oke, next. Nah, tadi kan ada tuh yang nyebut-nyebut HIV ya. HIV itu apa sih? Ada yang pernah dengar nggak? Seksual. Oke, ada lagi nggak? Ada yang udah pernah dengar atau baca-baca di internet? Virus? Ya benar. HIV virus benar. Jadi HIV itu panjang dari Human Immunodeficiency Virus atau virus. Jadi ini virusnya nih namanya yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada yang namanya AIDS. Ada yang tahu AIDS apa? Kan biasanya HIV itu seringnya gabunginnya sama AIDS ya. AIDS ini adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi sindrom tadi kan kumpulan gejala ya. Jadi kumpulan gejala yang timbul akibat adanya penurunan dari sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kalau HIV nyerangnya apa nih? Sistem apa? Sistem kekebalan tubuh. Oke, next ya. Nah, tahu nggak penyebarannya berarti dari sini ya? Salah satunya kalau donor darah. Jadi kalau donor darah kan biasanya dicek dulu tuh sebelum donor ya.